Tin Yu dan Lu Ying begitu sangat terkesima dengan pemandangan rak yang berisikan berbagai macam teknik bela diri di sana. Setelah puas melihat-lihat rak yang berisikan teknik ilmu bela diri, Tin Yu pada akhirnya mengajak Lu Ying ke sebuah tempat yang terdapat kursi dan meja di sana. Tin Yu mengeluarkan 2 guci kecil anggur dari dalam cincin ruangnya, kemudian menyuruh Lu Ying untuk meminumnya. Lu Ying begitu sangat senang mencium aroma anggur saat tutup guci dibuka. Dia tahu jika anggur itu berasal dari nirwana dan tanpa ragu Lu Ying pun meneguknya. Tuan muda, aku sudah lama tak merasakan anggur ini. Anggur yang dahulunya menemani hari-hariku di nirwana saat masih bersama tuanku Raja Naga Giok, ucap Lu Ying dan kembali meneguk anggurnya. Aku masih punya banyak anggur seperti ini Lu Ying. Sepertinya ayahku dulu juga penggemar anggur ini sama sepertimu, ucap Tin Yu sambil mengibaskan tangannya. Maka keluarlah puluhan guci anggur besar, dan tersusun rapi di tempat itu. Anggur-anggur ini adalah milikmu sekarang, ucap Tin Yu kembali. Terima kasih tuan muda, jawab Lu Ying singkat. Lu Ying baru menyadari jika ada sesuatu yang pastinya akan dibicarakan tuan mudanya, sehingga dia mengajaknya untuk meminum anggur bersama. Tuan muda, apa yang akan Anda bicarakan denganku sehingga Anda membawaku untuk meminum anggur di meja ini? Tanya Lu Ying. Tin Yu lantas berdiri dari duduknya. Kemudian dia menghampiri Lu Ying dan memegang pundaknya dengan kedua tangannya. Lu Ying, aku ingin membangun kekuatan di tempat ini. Karena kedepannya aku ingin merebut kembali Kekaisaran Glory yang saat ini dipegang oleh Kaisar Huangzu. Karena Kekaisaran Glory merupakan kekaisaran keluarga besarku terdahulu. Dari ibuku Xing Xialin yang merupakan seorang putri di sana. Aku akan membalaskan semua kematian keluargaku yang dibantai tak tersisa oleh aliansi penggulingan tahta kekaisaran waktu itu. Aku ingin kau memegang kendali tempat ini selama aku berada di alam dunia nantinya. Lu Ying bebaskan seluruh petinggi klan ular danau hijau dan segel mereka agar tak berkhianat. Setelah itu bangun klannya seperti sedia kala. Aku ingin kau juga membangun istana lumut. Bawa anggota klan ular danau hitam dan anggota klan ular danau hijau untuk mengisi kekosongan istana lumut. Ajari mereka semua teknik bela diri dari kitab-kitab bela diri yang berada di dalam ruangan ini. Tingkatkan ranah tingkatan mereka agar menjadi kultivator dan prajurit yang kuat agar dapat membantuku kelak saat pertempuran dengan Kekaisaran Glory terjadi. Jawab Tin Yu. Tuan muda, perintahmu adalah tugasku. Dalam waktu dekat aku pasti akan membangun kembali tempat ini dengan para kultivator hebat di dalamnya, yang nantinya akan membantumu dalam merebut kembali Kekaisaran Glory, ucap Lu Ying. Terima kasih Lu Ying, jawab Tin Yu singkat. Jangan sungkan begitu tuan muda. Kau adalah junjunganku. Dan nyawaku pun akan kuberikan demi untuk melindungimu, ucap Lu Ying. Lu Ying, saat ini aku merasa lega dengan adanya Ye Yi sebagai orang yang menggantikanku selama aku meninggalkan alam cahaya rembulan untuk memimpin 7 menara di sana. Dan kau yang akan memimpin tempat ini selama aku tinggalkan kelak. Membuatku mempunyai 2 kekuatan besar yang sewaktu-waktu bisa kugunakan dalam menghadapi Kekaisaran Glory yang tentunya mempunyai armada tempur yang kuat. Tapi aku yakin dengan gabungan antara alam cahaya rembulan dan klan ular, kita mampu untuk merebut kembali Kekaisaran Glory, tapi semua itu perlu proses. Kita harus mempunyai prajurit yang mumpuni agar dapat memenangkan pertempuran nanti, ucap Tin Yu. Aku akan sekuat tenaga untuk mewujudkan itu semua tuan muda. Dan aku pasti bisa melakukannya, jawab Lu Ying.
Tin Yu tiba-tiba saja merasakan energi yang sangat kuat di balik dinding ruang bawah tanah itu. Hingga dia pun menanyakannya pada Lu Ying. Apakah kau merasakan energi kuat seperti yang tengah aku rasakan, Lu Ying? Tanya Tin Yu. Sedari tadi aku telah merasakannya, Tuan Muda. Aku telah mencari pintu menuju ke sana dengan mencari di setiap sudut ruangan ini. Tapi tak juga aku menemukan jalan menuju ke sana. Jawab Lu Ying. Biar aku yang akan mencari pintu itu. Ucap Tin Yu sambil mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa seluruh ruangan. Tin Yu berjalan ke depan. Ke arah pintu menuju ruangan sebelah yang mereka cari. Tak lama kemudian Tin Yu mengeluarkan pedang penguasa malam. Dengan cepat dia menebaskan pedangnya itu ke arah dinding. Hingga segel pelindung yang menyamarkan pandangan mata pun terbuka. Tampak di depan mereka berdua terlihat sebuah ruangan yang bertaburan permata di setiap dindingnya. Hingga menerangi ruangan tersebut. Tak ada apa-apa di sana kecuali sebuah bak yang terbuat dari batu giok dan air yang berwarna putih susu yang terlihat di sana. Lu Ying sangat terkejut melihat air di dalam bak itu. Dan dia pun memeriksa air tersebut dan tak lama dia pun tertawa bahagia. Ha, ha, ha. Selamat Tuan Muda. Kau mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Air ini merupakan air langit 7 bintang. Yang merupakan anugerah alam yang tiada duanya. Sayang Raja Haibing tak tahu cara menyempurnakannya. Hingga air langit 7 bintang tak memberikan khasiat apa-apa padanya. Ucap Lu Ying. Apakah kau tahu cara menyempurnakannya, Lu Ying? Tanya Tin Yu. Aku bisa menyempurnakannya, Tuan Muda. Tapi aku perlu waktu. Jawab Lu Ying. Jika kau tahu cara menyempurnakannya, maka aku ingin kau menyempurnakannya sekarang. Perintah Tin Yu. Baik Tuan Muda. Aku akan menyempurnakannya. Ucap Lu Ying. Lu Ying segera merubah wujud menjadi naga emas. Dia pun berputar-putar sesaat di atas air langit 7 bintang. Hingga putarannya membentuk awan yang menggumpal. Setelah itu Lu Ying kembali ke wujud manusianya. Lu Ying kemudian melakukan meditasi di dekat air tersebut. Hingga membuat pergolakan di atas awan yang telah dibuat oleh Lu Ying sebelumnya. Petir-petir kecil menyambar-nyambar ke dalam bak giok yang berisi air langit 7 bintang. Hingga membuat air di dalamnya mendidih. Tak lama kemudian air itu pun berubah warna menjadi biru berkilau. Lu Ying membuka matanya perlahan. Dan awan yang berada di atas air itu pun menghilang. Tuan Muda. Aku telah menyempurnakan air langit 7 bintang ini. Yang mempunyai khasiat untuk meningkatkan ranah tingkatan Tuan Muda. Setelah Tuan Muda menembus ranah tingkatan penempaan tubuh surgawi, Tuan Muda dapat menggunakan air ini agar dapat menembus ranah tingkatan semesta abadi. Yaitu ranah tingkatan dewa dan menjadi abadi. Ucap Lu Ying. Tin Yu sangat senang dengan perkataan Lu Ying telah menyempurnakan harta karun berharga yang ditemukannya. Betapa tidak. Ranah tingkatan pembentukan tubuh surgawi yang dimilikinya sekarang akan selangkah lagi menerobos ke ranah tingkat penempaan tubuh surgawi. Setelah itu akan mudah baginya untuk menembus ranah tingkat semesta abadi, yang merupakan ranah tingkat terakhir yang ingin didapatkannya melalui air langit 7 bintang yang telah disempurnakan oleh Lu Ying. Tak lama kemudian Lu Ying pun kembali berkata, Tuan Muda, air langit 7 bintang ini merupakan harta karun yang sangat berharga. Aku ingin Tuan Muda membawanya pergi dari tempat ini. Jika tidak, aku khawatir jika para petinggi anggota klan ular mengetahuinya. Maka dia akan berusaha untuk menggunakan air ini. Selain dapat menghancurkan segel yang berada di tubuh mereka, otomatis ranah tingkatan yang mereka miliki akan meningkat.
dan akan mempersulit kita di masa depan jika mereka berkhianat, ucap Lu Ying. Baik Lu Ying. Aku akan membawa air ini ke suatu tempat. Dan tempat itu sangat aman untuk menyimpan air langit 7 bintang ini. Jawab Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menelusuri ruangan bawah tanah. Episode berikutnya. Ke Istana Bintang Laut. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu meminta izin kepada Lu Ying untuk membawa bak giok berisi air langit 7 bintang ke suatu tempat yang dimaksud. Tuan muda, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Jika kau memerlukan bantuanku jangan sungkan untuk memanggilku dengan kontrak darah yang ada padamu. Ucap Lu Ying di saat akan berpisah dengan Tin Yu. Terima kasih Lu Ying atas semua bantuanmu selama ini. Sebelum aku pergi, aku akan memberikanmu teknik jari matahari untuk menyegel semua petinggi klan Danau Hijau yang sekiranya akan menyusahkanmu kelak. Dan teknik itu juga akan mengaktifkan segel yang sudah ada pada para petinggi klan Ular Danau Hitam. Ucap Tin Yu sambil memberikan tekanan ke arah kepala Lu Ying melalui telapak tangan kanannya. Teknik jari matahari telah masuk ke dalam tubuh Lu Ying. Walaupun cuma 1/4% yang Tin Yu berikan, tapi teknik itu sudah dapat membantu Lu Ying dalam mengatur seluruh anggota klan ular. Setelah itu, Tin Yu pun menghilang bersama dengan bak batu giok yang berisikan air langit 7 bintang. Tin Yu berteleportasi menuju ke Istana Dasar Laut, tepatnya ke Istana Bintang Laut pemberian leluhur Menara Hijau. Di Istana Bintang Laut, Tin Yu menaruh bak batu giok di suatu ruangan khusus dan tak lama kemudian dia pun memanggil Ye Yi untuk menemuinya. Ye Yi pun datang di hadapan Tin Yu. Dengan anggunnya Ye Yi berjalan santai ke arahnya. Kau sudah kembali Tuan Muda Tin Yu? Tanya Ye Yi. Tin Yu menatap wajah sahabatnya itu dengan perasaan heran. Karena tak seperti biasanya Ye Yi bertingkah seperti itu padanya. Angin apa yang membuatmu memanggil namaku dengan Tuan Muda? Biasanya jika kau bertemu denganku kau memperlihatkan rasa tak suka. Jawab Tin Yu. Waktu pertama kali aku melihatmu memang ada rasa tak suka padamu. Hingga aku berkata bodoh pada tuanku karena telah memilihmu untuk menjadi penerus kekuatan ilahi darinya. Tapi lambat laun aku melihat adanya jiwa seorang pemimpin padamu, yang tak pernah kulihat dari orang-orang yang pernah kutemui. Selain itu jiwa dan karaktermu sama persis dengan sifat tuanku, yang selalu memikirkan kepentingan orang banyak daripada dirinya sendiri. Dan aku sadar jika tuanku tak salah dalam memilihmu untuk menjadi penerusnya. Jawab Ye Yi. Ye Yi, aku membawa air langit 7 bintang. Aku ingin kau menjaganya untukku karena air itu akan kugunakan dalam meningkatkan kultivasiku di suatu hari kelak. Ucap Tin Yu. Kau jangan khawatir. Air itu aman di sini. Tak akan ada yang bisa mengambilnya jika air itu berada di istana ini. Karena selain kau dan aku tak akan ada yang bisa masuk ke istana ini. Jawab Ye Yi sambil menuangkan anggur ke dalam gelas. Tin Yu mengambil gelas yang berisi anggur, kemudian meneguknya. Aku ingin kau melatih seluruh anggota 7 menara. Karena suatu hari nanti aku memerlukannya untuk merebut kembali kekaisaran Glory dari tangan Kaisar Huangzu. Dan aku ingin kau membantuku. Pinta Tin Yu. Sebelum kau memintanya, aku sudah melakukannya. Sekarang ini anggota 7 menara rata-rata tingkat kultivasinya telah meningkat. Mereka semua telah menebus ranah tingkat Sein. Dan mampu untuk bertarung 1/20 dari prajurit Kekaisaran Glory. Ucap Ye Yi. Terima kasih Ye Yi. Aku akan mencoba melatih kekuatan ilahi hukum angin di sini.
Sebelum aku pergi menuju kerajaan bulu surgawi untuk menemui tetua Yun Leng, ucap Tin Yu. Silahkan Tuan Muda, ucap Ye singkat. Dengan bantuan Ye, Tin Yu mulai melatih hukum angin dari kekuatan ilahi yang diinginkannya di dalam istana bintang laut. Asteris 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 asteris. Sementara itu Putri Mei Ling yang tak ingin jika Tin Yu tahu jika dialah yang menyelamatkannya waktu dia terluka, memilih untuk pergi meninggalkan alam cahaya rembulan, menuju ke istana lumut guna menemui kedua orang tua angkatnya di sana. Setibanya di istana lumut, Putri Mei Ling sangat terkejut dengan kehancuran yang terjadi. Mayat klan ular danau hitam berserakan di sana-sini membuat kepanikan dan rasa khawatir sang putri kepada kedua orang tuanya semakin menjadi-jadi. Semua itu karena klan ular danau hitam telah berhasil menembus pelindung artefak langit yang dipasang oleh Tin Yu hingga mereka semua dapat masuk ke dalam istana lumut. Benar saja apa yang menjadi kekhawatiran sang putri. Kini di hadapannya telah terbujur kaku jasad kedua orang tuanya di sana. Dia sangat menyesali mengapa dia harus meninggalkan kedua orang tuanya demi membantu Tin Yu masuk ke dalam alam cahaya rembulan. Tangisnya pun pecah saat itu. Dia pun memeluk kedua orang tuanya sebelum menguburnya di suatu tempat di area wilayah istana lumut. Karena tak mampu untuk membalaskan dendamnya kepada klan ular danau hitam, Putri Mei Ling memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan di tempat itu, menuju ke alam dunia berada demi untuk mencari bantuan dari kerajaan kuat di sana. Apa yang dilakukannya semua itu agar dapat membantunya dalam memerangi klan ular danau hitam. Putri Mei Ling sampai di ibu kota bulu surgawi dengan mengikuti salah seorang saudagar yang kebetulan berpapasan dengannya, yang memang merupakan penduduk ibu kota kerajaan bulu surgawi. Nona Mei Ling, lebih baik kau tinggal denganku. Aku akan memberikan apapun yang kau mau dan aku akan memenuhi semua kebutuhan hidupmu jika kau bersamaku, ucap saudagar kaya yang diam-diam mengagumi kecantikan alami sang putri. Putri Mei Ling yang tak tahu arah tujuan, hanya menganggukkan kepalanya, menyetujui permintaan saudagar kaya itu tanpa curiga sedikit pun jika saudagar kaya itu menginginkan dirinya. Di suatu hari di kediaman sang saudagar mengungkapkan perasaannya yang berkeinginan untuk menjadikan Putri Mei Ling sebagai istrinya. Akan tetapi keinginannya itu ditolak dengan halus oleh Putri Mei Ling, yang membuat saudagar kaya itu memilih untuk mencari cara lain dalam mendapatkan sang putri yang telah membuatnya tergila-gila. Dengan bantuan para pelayannya, saudagar kaya itu memberikan obat perangsang di makanan sang putri. Pelayan suruhan sang saudagar masuk ke dalam kamar Putri Mei Ling, sambil membawakan makan yang telah ditaburi obat perangsang dan menaruh makanan itu di atas meja kamar sang putri. Nona muda, makanlah setelah ini saudagar akan menemuimu, ucap sang pelayan dan berlalu pergi meninggalkan ruangan Putri Mei Ling. Putri Mei Ling melangkah ke arah meja yang banyak terdapat makanan di sana. Tanpa rasa curiga sang putri pun mulai duduk dan menyendok makanan yang ada di meja itu. Akan tetapi niatnya untuk makan hidangan yang tersaji terhenti, saat melihat cincin permata biru miliknya kini berubah warna menjadi hitam, yang menandakan jika makanan yang ada di hadapannya itu mengandung sesuatu yang tak beres. Putri Mei Ling mengeluarkan kekuatannya untuk mendeteksi apa yang telah bercampur dengan makanannya. Dan dia pun mengetahui jika dalam makanannya terdapat obat perangsang. Biadab saudagar itu ingin menodaiku. Dan kupastikan kau akan menyesali itu semua, ucap Putri Mei Ling. Setelah beberapa waktu lamanya,
Sang pelayan kembali ke dalam kamar Putri Mei Ling untuk membereskan piring-piring makanan di sana. Betapa senangnya pelayan itu saat melihat Putri Mei Ling yang tengah berada di atas pembaringan seperti orang kepanasan. Dan semua makanan yang diberikan kepadanya pun telah ludes dimakannya. Aku pasti akan mendapatkan hadiah besar dengan informasi yang akan ku sampaikan kepada Tuan Saudagar. Batin pelayan itu. Flashback. Putri Mei-Ling yang mengetahui jika di dalam makanannya terdapat obat perangsang. Maka dia pun membuang semua makanan itu. Dan berpura-pura kepanasan di atas ranjang agar saudagar kaya itu datang ke kamarnya. Semua itu dilakukannya agar Putri Mei-Ling bisa melampiaskan kekesalannya kepada saudagar kaya itu. Episode sebelumnya. Menemukan harta karun. Episode berikutnya. Perjanjian.